Ya, Anda masih terus bersama dengan kami. Mungkin kita ke Pak Amir langsung nih. Pak Amir, kalau misalnya kita sudah mendengarkan sebelum jeda pariwara tentang peranan dari swasta sendiri, BUMN sendiri. Sebenarnya pada intinya ingin diutarakan oleh dari kubu Prabowo sendiri seperti apa sih? Yang jelas Pak Prabowo menyatakan itu manufacture. Kalau manufacture sekarang itu diserahkan pada swasta, ya kan tidak ada BUMN yang di industri misalnya, hanya Krakatau Steel itu pun porsinya menurun. Pulp and paper semua swasta, ya yang lainnya dengan demikian. Nah kalau kembali pada konsep Pak Prabowo Hatta, manufacture ini memang harus swasta berperan, tapi pemerintah memberikan insentif, tax allowance, tax holiday, bahasa Indonesia itu keringanan pajak untuk investasi sehingga tertarik, peraturan yang mendukung. Saya ambil contoh misalnya pada waktu bicara BBM, Pak Prabowo tegas bahwa harus ada safety net, jaring pengaman. Masyarakat yang masih 29 juta di bawah garis kemiskinan itu harus dilindungi supaya tidak termakan oleh BBM yang naik. Tetapi BBM itu harus dibuat menjadi ekonomis, yaitu dengan konversi ke gas, renewable energy. Renewable energy Pak Jokowi sama Pak JK tidak menyinggung sama sekali. Dan yang paling penting adalah bagaimana membentuk klaster industri. Tapi ini nampaknya sudah menjadi rahasia umum kalau misalnya Bapak tadi menyinggung ke masalah minyak begitu ya. Saya sebenarnya mau membahas nanti tapi kebetulan sudah dibahas terkait dengan kita harus mengakui bahwa untuk pembangunan refinery di Indonesia tidak bisa dikarenakan ada mafia minyak yang bermain di belakangnya. Sementara JK mengatakan pemberantasan mafia minyak akan dilakukan 1 tahun pertama. Saya kembalikan aja kenapa Pak JK pada waktu jadi wakil presiden nggak bikin. Kenapa hanya mengkonversi LPG terus kemudian import? Kan beliau juga berkontribusi terhadap itu. Tidak pernah Pak JK mengatakan pada waktu jadi wakil presiden bangun refinery. Siapa yang mengatakan bangun refinery? Dalam visi misi Pak Prabowo Hatta, dan pada waktu Pak Hatta Menko komit sekali refinery harus dibikin. Tapi bukan komit untuk memberantas mafia minyak. Ya memberantas mafia udah otomatis pemerintah bersih. Kalau memang ada mafia ya silahkan Pak JK membuka mafianya itu siapa. Apakah memang nanti akan ada komitmen juga seperti itu dari Jokowi JK sendiri mungkin untuk masalah pemberantasan ini ya? Jadi kalau kita lihat bahwa strategi energi itu sebenarnya sangat sederhana ya, permasalahan sederhana, tetapi yang menjadi sangat sulit itu terbelenggu atau tersandra oleh kepentingan bisnis yang didukung oleh kekuatan politik. Ini yang menjadi permasalahan utama. Kita lihat sebagai contoh konversi dari BBM ke BBG selama 5 tahun ini ke belakang tidak ada sama sekali pembangunan pipa. Tidak ada komitmen dan tidak ada keberpihakan untuk membangun infrastruktur yang mengakibatkan pada akhirnya kita tidak bisa menggunakan gas yang pada akhirnya juga subsidi akan membengkak di sana. Kemudian kita lihat juga di sini Undang-Undang Minerba tahun 2009. Ini tahun 2009 tetapi ribu-ribunya tahun 2014 barusan. Sehingga di sana tidak ada sama sekali suatu kecerdasan baik dalam sudut pandang strategi maupun implementasi. Sedangkan di lain sisi kita bandingkan Pak Jokowi itu selalu hands-on, selalu pada inti permasalahannya apa dan langsung pada melakukan aksi penyelesaian. Sebagai contoh tadi dilihat itu langsung peraturannya seperti apa, infrastruktur seperti apa, kemudian sumber dayanya seperti apa. Jadi kalau kita lihat memang Pak Jokowi adalah seorang pemimpin yang memang sangat tepat dibutuhkan pada saat ini di mana terlalu banyak wacana, terlalu banyak suatu target-target tetapi kurang adanya suatu implementasi di lapangan. Atau mungkin sebagai misalnya gini, kalau dilihat dari sisi masyarakat, saya juga sebagai sisi masyarakat pada dasarnya adalah apapun itu juga pembangunan dari segi SDM, infrastruktur ataupun apa juga tidak adanya kesinambungan sebenarnya. Ganti pemerintahan, ganti juga. Apakah itu juga dilihat dari pihak Kadin sendiri? Saya setuju. Jadi yang kita khawatirkan adalah memang seperti yang tadi Anda katakan bahwa setiap pemerintah itu ganti policy. Tapi jangan salah bahwa undang-undang industri yang baru yang dihasilkan oleh pemerintah ya itu sebetulnya ada beberapa yang menurut saya itu menarik ya. Yang pertama itu mengenai adanya RIPIN ya, rencana pembangunan industri jangka 20 tahun ya. Kemudian yang kedua ada alokasi sumber daya alam itu sebesar-besarnya diutamakan untuk dalam negeri. Dan kemudian yang ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga membuat perencanaan termasuk memberikan jaminan fasilitas kepada investor di daerahnya. Salah satunya investor energi. Nah, apa yang disampaikan apa yang disampaikan tadi saya sebut dengan pemikiran Pak Jokowi misalnya, bagi saya itu make sense bahwa undang-undang ya, undang-undang industri itu akan mensupport seperti itu. Nah, tetapi proses ini kan baru sehingga ketentuan hukum untuk mengimplementasi seperti apa yang direncanakan sekarang sudah lebih
pada tataran tersedia dibanding sebelumnya. Pak Franky, kalau Anda melihat apa yang ditawarkan oleh kedua kubu ini terkait untuk konversi energi dari BBM ke BBG, mana yang lebih meyakinkan? Sebetulnya itu tinggal masalah eksekusi saja sih. Ya. Sebetulnya kalau dikatakan misalnya konversi gas untuk rumah katakanlah, sekarang PGN juga sudah melakukan, ya. Tetapi pada saat untuk kepada transportasi, nah itu yang terus terang kita juga sayangkan. Sementara pembangunan SPBU tapi untuk gas itu ya, itu di Jakarta khususnya itu kan masih terbatas. Ya sementara ya kalau kita lihat ya problem terakhir kan bisnya masuk dengan BBG gitu, tetapi pomnya untuk mengisian gas itu yang masih belum tersedia. Implementasinya mana yang lebih visible, Pak Franky? Kalau dalam konteks ini sebetulnya tinggal masalah eksekusi. Tinggal masalah eksekusi. Berarti kita tunggu nanti eksekusinya seperti apa? Kita akan memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk memberikan kesimpulan. Mungkin dari Pak Franky terlebih dahulu, PR terbesar bagi pemerintah mendatang terkait dengan pro bisnis dan pro pembangunan ekonomi itu. Terutama kalau kita melihat apa yang sudah dipaparkan tadi malam, Pak. Tadi malam. Sebetulnya kalau saya lihat yang pertama pasti ada dukungan terhadap bisnis ya. Artinya ruang gerak pemerintah dengan keuangan yang terbatas itu pasti disadari oleh kedua pasangan. Kemudian memberikan ruang kepada swasta jauh lebih besar. Nah, yang kedua komitmen terhadap UMKM ya. Dua-duanya bicara tentang bagaimana permodalan. Ya, bagaimana permodalan. Yang menarik adalah bagaimana merubah jaminan ya. Kalau katakanlah sekarang untuk korporasi bunganya bisa 10-12%. Tapi kalau untuk UKM ya itu bisa lebih mahal, bisa sampai 15-20%. Ini harus diturunkan. Ini harus turunkan. Nah, tinggal bagaimana eksekusi di dalam pemerintahan ke depan itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang dikomitmenkan tadi malam. Mungkin Pak Amir terlebih dahulu, apa yang bisa Anda yakinkan terkait dengan visi misi Prabowo Hatta untuk pro bisnis dan pro perkembangan ekonomi? Jadi yang ingin saya sampaikan juga, Pak Prabowo dan Pak Hatta itu sangat concern terhadap UKM. Ya, panjang sekali Pak Prabowo sendiri menjelaskan tentang UKM. Yang penting adalah bagaimana membawa UKM ini menjadi berkelanjutan. Waktu kita yang tadinya informal menjadi formal dengan bantuan pembinaan, pendidikan dan pembiayaan. Kemudian di struktur atasnya industri. Dan ingat bahwa Pak Prabowo, Pak Hatta khususnya punya pengalaman industri. Krakatau Steel sekarang bisa meningkatkan menjadi 6 juta ton. Zaman Pak Hatta. Undang-undang perindustrian zaman Pak Hatta. Kalau Pak Jokowi ya tidak ada pengalaman terakhir, industri. Mas Darmo, apa yang bisa Anda yakinkan kepada masyarakat bahwa Jokowi JK pro bisnis dan pro perkembangan ekonomi? Bahwa Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla langsung merancang suatu strategi yang bisa ditransformasi menjadi implementasi yang sangat efektif. Beliau langsung menganalisa apa permasalahan utama, baik dari sumber daya manusia, dari infrastruktur, kemudian dari permodalannya, dari pengaturannya, dan beliau sendiri sudah mengatakan bahwa sebagai contoh permodalan untuk usaha kecil dan menengah, beliau akan mendirikan bank agro untuk petani dengan bunga sangat murah tanpa agunan maupun agro maritim untuk industri kerakyatan maritim. Jadi di sini dan track record beliau pun sudah menyatakan bahwa membuktikan bahwa beliau seorang yang problem solver di lapangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Franky bunga untuk UMKM tidak akan sebesar yang dikhawatirkan oleh Pak Franky. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Franky bahwa strategi yang di awang-awang itu kami semua sudah mengerti, tetapi yang menjadi permasalahan adalah aksi di lapangan yang itu menjadi kekuatan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, Pak Amir, Mas Darmo dan juga Pak Franky atas waktu Anda pagi hari ini, dan demikianlah perbincangan kami. Namun ini bukan akhir dari Bincang Pagi Evit. Kita masih akan lanjut kebersamaan kita dalam editorial Media Indonesia, pemirsa. Tapi setelah yang berikut ini tetaplah bersama dengan kami di Bincang Pagi. Pak Amir, terima kasih.